Selamat sore Pak Farik, saya Ivan Sarwono, NIM 122-2023-07120. Saya akan mempresentasikan untuk tugas UTS Bisnis Cerdas dengan studi kasus, menyelesaikan estimasi aktual productivity dengan menggunakan metode regresi linear. Dan tahap persiapan saya lakukan yaitu mendefine the variable di Google Drive di Colab Notebook. Berikutnya, saya mengimport SJS di folder name-nya. Lalu saya mengimport library pattern-nya seperti Pandas, NumPy, Seaborn, dan Matplotlib. Dan untuk Java nomor 1, load dataset dan masukkan nama fiturnya, saya mengimport file garments worker productivity JSF. Dan saya mengambilkan datanya seperti ini, dan ada fitur date, quarter, department, day, team, targeted productivity, SMV, WIP, overtime, incentive, idle time, idlement, no of style change, no of worker, dan actual productivity. Dan saya menampilkan info tipe datanya, tiap-tiap fiturnya seperti ini. Ada objek, integer, float, dan untuk jawaban nomor 2, saya mengecek data kosong dan berubah menjadi NaN. Nah, saya memeriksa nilai yang hilang dan terdapat WIP, nilai kosongnya 506. Berikutnya saya mengubah nilai kosong tersebut menjadi NaN di WIP-nya. Saya mengisi dengan nilai mediannya untuk variabel numeriknya. Dan hasilnya setelah sebelumnya WIP 506 data yang hilang dan nilai kosong yang telah diisi WIP-nya menjadi kosong. Untuk jawaban nomor 3 itu drop fitur yang bernama date, drop data duplikat, dan drop fitur yang bernilai konstan. Saya menghapus kolom date-nya secara eksplisit di sintaks ini, dan hasilnya seperti ini. Di data infonya, kolom fitur date sudah tidak ada. Dan selanjutnya saya memeriksa duplikat datanya, dan jumlah data duplikatnya kosong, tidak ada. Berikutnya saya memeriksa untuk jumlah baris duplikatnya, ternyata kosong, juga tidak ada. Dan saya menghapus kolom yang bernilai konstan, hanya nilai satu yang unik. Nah, sintaksnya seperti ini. Dan untuk jawaban nomor 4, untuk visualisasi semua fitur dengan bar chart. Dan untuk fitur yang saya visualisasikan pertama yaitu fitur quarter. Di sini bisa terlihat untuk ada sumbu X-nya quarter dan Y-nya jumlah. Nah, di sini ada 4 quarter. Quarter pertama itu yang paling menduduki posisi paling atas di angka 350. Dan quarter 5 yang paling terendah di posisi 0 sampai 50 atau sekitar 35. Dan untuk fitur kedua yaitu departemen. Di sini bisa terlihat ya, posisi swing ini menduduki paling atas di kita 700, hampir 700, dan yang kedua terendahnya di finishing di dua variabel ini ya sekitar 200-an. Untuk fitur ketiga day, di sini ada 7 hari ya, yang paling banyak ini di Wednesday di 200 dan paling terendah ini di Saturday di 175. Lalu fitur ketiga di tim, di sini ada tim 1 sampai 12. Nah, posisi yang paling atas ini diduduki oleh tim 8. Itu sekitar angka 100-an, 120. Dan paling terendah ini di angka tim 11 sekitar 80-an lebih, atau sekitar 90. Untuk fitur keempat, ini di targeted productivity. Di sini lihat 0, angka 0,8 ini menduduki paling atas, sekitar angka 500-an lebih. Dan paling terendah ini di 0,4 dan 0,07. Berikutnya di fitur kelima, saya di SMV tanpa pembulatan. Hasilnya seperti ini. Untuk posisi yang paling atas ini di angka 3,94, hampir 200. Lalu berikutnya fitur keenam, ada WIP atau work in progress-nya. Saya menggunakan histogram karena jika menggunakan bar chart hasilnya jelek dan sulit dibaca sama sekali. Di sini terlihat untuk angka bujurnya di 0 itu paling banyak sekali di angka lebih dari 400, dan kedua di angka 200 yang paling rendahnya di 0. Lalu fitur ketujuhnya ini di fitur overtime, saya membulatkan ke ribuan terlebih dahulu di 1000, lalu hasilnya seperti ini. Overtime dibulatkan dan
Angka paling banyak ini di angka 1000, itu sekitar 300-an lebih. Dan yang paling terendah ini di 9.000, 2.000, 3.000, 4.000, dan 5.000, dan 6.000. Biasanya untuk fitur ke-7, ini ada fitur insentif. Di sini yang paling banyak ini duduki di angka 0 di 600. Lalu untuk fitur 8 ada idle time. Ini yang paling banyak ini di angka 0,0. Ini hampir 1.200. Dan fitur ke-9 ini ada idleman yang paling banyak di angka 0, hampir 1.200 juga. Yang untuk fitur ke-10 ini ada no off style change, ada di angka 0, 1, dan 2. Yang angka 0 ini paling banyak di angka 1000-an lebih. Dan angka 1 ini di 0 lebih, sekitar 100. Dan angka 2 ini kurang dari 100, paling rendahnya. Dan untuk fitur ke-11 ada no off workers. Di sini bisa dilihat untuk grafik paling banyak ini angkanya di angka 8,0 di angka 250-an. Dan fitur ke-12 ini ada fitur untuk aktual productivity-nya. Nah, saya membulatkan ke satu angka desimalnya dan hasilnya seperti ini. Telah dibulatkan. Untuk posisi angka paling banyak ini di 0,8 di 400 dan paling rendahnya di 1.1 dan 0,2 sekitar 0. Dan untuk jawaban nomor 5, mengkonversi nilai kategorikal menjadi ordinal. Saya menggunakan library from sklearn preprocessing import label encoder. Saya membuat data encoded-nya terlebih dahulu, dan setelah saya membuat, hasilnya seperti ini. Untuk datanya sudah menjadi integer untuk departemen, untuk fitur departemen, day, dan timnya, serta quarter. Sampai baris ke bawah juga sama. Untuk fitur quarter, departemen, dan day-nya sudah integer juga. Lalu untuk jawaban nomor 6, mengecek korelasi fitur numerik dan target. Nah, ini saya menggunakan heat map dan visualisasinya seperti ini. Untuk fiturnya, numeriknya ada tim, targeted, SMV, VIP, for time, incentive, itu, idleman, no off style change, no off worker, dan aktual productivity-nya. Dan posisi paling banyak ini dominannya di angka 1. Sebenarnya. Ini. Lalu saya mengambilkan korelasi dengan variabel target aktual productivity-nya. Di sini korelasi aktual productivity-nya seperti ini. Di aktual productivity-nya di angka 1, target productivity-nya di 0,421, WIP-nya 0,83, insentif 0,07, overtime minus 0,054, overworkers minus 0,57, idle time-nya 0,08, insentif 0,12, tim 0,148, idleman-nya 0,181, dan no off style change-nya minus 0,207. Dan saya juga menggunakan analisis korelasi untuk variabel kategorikal yang sudah di-encode. Ini untuk korelasi variabel kategorikal dengan aktual productivity-nya, hasilnya aktual productivity-nya 1, D-nya minus 0,015, departemennya minus 0,035, dan kuarternya minus 0,051. Dan untuk jawaban nomor 7, membagi data menjadi training dan testing. Kita menggunakan library, sklearn model selection import, train test script, dan sklearn preprocessing import standard scalar. Saya memisahkan fitur X dan target Y. X untuk encoded, Y encoded juga untuk aktual productivity. Saya pilih data terlebih dahulu, 80% training dan 20% test. Dan saya menstandarisasi fiturnya juga. Lalu hasilnya, jumlah sampel trainingnya 957 dan jumlah sampel testingnya 240. Untuk jawaban nomor 8, menggunakan multiple linear regression dan baca rumus yang dihasilkan. Saya mengisi nilainya terlebih dahulu di Xtrain dan Xtest-nya. Berikutnya saya melatih modelnya di linear regression model. Di sintaks ini ada prediksi dan evaluasi. Nah, saya memvisualisasikan hasil prediksi dan aktualnya. Hasilnya seperti ini. Untuk model regresi linearnya bisa terlihat ada mean square error-nya 0,021591.
R squared skornya 0,186854541. Untuk grafiknya ini, ada di sumbu X-nya nilai aktualnya angka 0,3 sampai 1, dan sumbu Y-nya nilai prediksinya 0,3 sampai 1. Nah, di sini ada garis tentang warna merah dan ada titik-titik warna biru yang saling tersebar di mana-mana. Berikutnya, membaca rumus Y yang dihasilkan dari model multiple linear regression di atas. Rumus regresi linearnya, saya menggunakan sintaks ini, dan hasil rumus yang dihasilkan dari regresi linearnya ini. Lalu untuk jawaban nomor 9, menjelaskan hasil dari R2, RMSE, MSE, sama P dari multiple linear regression. Saya memasukkan library patternnya, scalar, matrix, import, mean squared error, mean absolute, percentage error, R2 score. Dan saya membuat sintaks evaluate model, X-test dan Y-test-nya, dan Y prediksi, model prediksi X-test. Terus saya memasukkan models linear regression di R model, dan result-nya di model MSE, RMSE, MAP, dan R squared. Lalu untuk result-nya di PT data frame, hasil dari evaluasi modelnya seperti ini. Model linear regression, MSE-nya 0,021591. Di RMSE-nya 0,146939. MAP-nya 0,179519. Dan R squared-nya 0,186855. Dan untuk penjelasan hasil evaluasi model regresi linear itu, yang pertama R2 kuadrat sama dengan 0,186 menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan sebagian kecil dari variasi data. Ini mengindikasikan bahwa ada variabel lain yang mungkin penting namun belum dimasukkan dalam model. Yang kedua, MAPE 18% masih dalam batas yang bisa diterima tergantung konteksnya, baik jika kurang dari 10-20%. Yang ketiga, RMSE dan MSE cukup kecil, tapi nilai ini bergantung pada skala data target, aktual productivity. Nilai kecil bisa baik, tapi tidak selalu berarti prediksi akurat. Untuk jawaban nomor 10, menggunakan random forest regressor nomor estimator 100 dan menjelaskan dari hasil dari R2, RMSE, MSE, MAPE dari random forest. Saya mengimport library pattern-nya di scalar assemble import random forest regressor. Saya membangun melatih model terlebih dahulu, lalu membuat prediksi dan evaluasinya. Saya memasukkan visualisasinya, hasil dari prediksi dan nilai aktualnya. Dan hasil yang didapat seperti ini, model random forest-nya, di mean squared error-nya, hasilnya 0,011904358801. Dan R squared R score-nya 0,581666584. Hasilnya seperti ini. Untuk sumbu X-nya nilai aktualnya 0,3 sampai 1, nilai sumbu Y-nya nilai prediksinya 0,3 sampai 1, dan garis tentang warna merahnya. Dan titik-titik sumbunya beda dari model regresi linear sebelumnya. Di sini model random forest-nya titik-titiknya hampir membujur sama hampir segaris dengan sumbu garis merahnya dan hampir sejajar dan tidak terlalu bersebaran sama sekali. Lalu penjelasan dari hasil R2, RMSE, MSE, MAPE dari random forest regressor. Ini saya menggunakan matrix import, mean squared error, dan mean aspect percentage error. Saya menggunakan evaluate model, X, Y test, dan Y prediksi dan X testnya. Masukkan modelnya random forest, RF model, result, model MSE, RMSE, MAPE, R squared. Nah, result evaluasi model dari random forest-nya itu MSE-nya didapat 0,011904, RMSE-nya 0,109107, MAP-nya 0,112632, dan R squared-nya 0,561667. Penjelasan dari evaluasi model random forest-nya yaitu random forest secara keseluruhan jauh lebih baik dibandingkan dengan linear regression. Dilihat dari semua metrik. Yang pertama, R kuadratnya naik dari 18,7% ke 55,2%. Menunjukkan bahwa kemampuan model menjelaskan data yang meningkat. Yang kedua, MAPE turun dari 17,9% ke 11,3%. Menunjukkan bahwa prediksi jauh lebih akurat. Dan ketiga, MSE dan RMSE menurun, menunjukkan
bahwa kesalahan kuadrat dan akar kesalahan rata-rata juga lebih kecil. Untuk jawaban nomor 11, menjelaskan metode mana yang terbaik dan apa penyebabnya menjadi demikian. Nah, dari hasil penerapan dua model machine learning, metode yang terbaik yaitu random forest, berdasarkan metrik evaluasi dan kemampuannya menangani data yang kompleks. Dikarenakan random forest mampu menangani hubungan data non-linear dan kompleks, sehingga cocok untuk dataset dunia nyata yang biasanya tidak linear. Dan juga random forest secara otomatis mempertimbangkan kombinasi dan interaksi antar fitur daripada linear regression yang memerlukan engineer untuk menambahkan interaksi secara eksplisit. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Pak Farid.